Halo semuanya, perkenalkan nama saya Romario Christoforus Sotasoit, kelas AP5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan bank pengkreditan rakyat. Nah, koperasi dan bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan rakyat atau BPR dan koperasi merupakan lembaga keuangan yang sering berhubungan dengan usaha-usaha masyarakat kecil. BPR merupakan lembaga keuangan bank, sedangkan koperasi merupakan lembaga keuangan non-bank. Landasan hukum bank pengkreditan rakyat adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Disebutkan undang-undang dalam undang-undang tersebut bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, dan bank terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Nah, berikut fungsi-fungsi dari bank pengkreditan rakyat. Nah, di sini ada 5 contoh bank pengkreditan rakyat atau BPR. Yang pertama bank syariah, kedua bank TPU Dana, yang ketiga bank konversial, yang keempat bank Supra, yang kelima bank Wijaya Mulia Santosa. Persamaan BPRS dan BPR. Fasilitas pada BPR dan BPRS juga tidak melingkupi pelayanan kegiatan valuta asing, simpanan giro atau seperti cek dan bilet giro, dan peransuransian. Badan Pengkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan sebatas bentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk fasilitas lain yang berderajat, kemudian menyalurkan dana tersebut kepada nasabah sebagai kegiatan usaha dari Badan Pengkreditan Rakyat. Nah, di sini ada saya terapkan susunan organisasi dan tata kerja PT Badan Pengkreditan Rakyat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, yaitu Melissa Brubarus. Perkenalkan, nama saya Melissa Brubarus. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan pembiayaan ekspor. Perusahaan pembiayaan ekspor Indonesia. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI Indonesia Exim Bank, yang sebelumnya dikenal dengan nama Bank Ekspor Indonesia atau BI, merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembiayaan ekspor nasional. Selain itu, lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor Indonesia, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilakukan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal. Sejak Oktober 2004, lembaga ini dipimpin oleh seorang direktur utama, yaitu Arifin Indra S. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Indonesia Exim Bank atau IEB berfungsi untuk mendukung program ekspor nasional melalui pembiayaan ekspor nasional yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan asuransi, dan advisory service, serta mengisi kesenjangan yang terjadi dalam pembiayaan ekspor. Dalam menjalankan fungsi tersebut, LPEI mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan bantuan yang diperlukan oleh badan usaha yang dibentuk badan hukum maupun tidak terbentuk badan hukum, termasuk perorangan dalam rangka ekspor, bantuan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, penjaminan, maupun asuransi ekspor guna pengembangan usaha untuk menghasilkan barang dan jasa atau usaha lain yang menunjang ekspor. Yang kedua, menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan sebagai komersial, sulit dilaksanakan, dan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri
tetapi dinilai perlu oleh pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional atau National Interest Account dan mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional. Yang ketiga itu membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam penyediaan pembiayaan bagi eksportir yang secara komersial cukup potensial dan atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia. PEI dapat memperoleh dana dari ada 3, yaitu penerbitan surat berharga. Kedua, pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan atau jangka panjang yang bersumber dari pemerintah asing, lembaga multilateral, bank serta lembaga keuangan dan pembiayaan baik dalam maupun luar negeri, pemerintah, atau yang ketiga adalah hibah. Hukum lembaga pembiayaan ekspor adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan ekspor yang diperjelas dengan regulasi sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Menko Nomor 143 PMK 010/2009. Yang kedua adalah Peraturan Menko Nomor 142 PMK 010/2009 tentang manajemen risiko lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang ketiga adalah Peraturan Menko Nomor 141 PMK 010/2009 tentang prinsip tata kelola lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keempat adalah Peraturan Menko Nomor 140 PMK 010/2009 tentang pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang kelima adalah Peraturan Menko Nomor 139 PMK 06/2009 tentang tata cara penyusunan, penyampaian, dan pengubahan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Yang keenam adalah Peraturan Menko Nomor 106 PMK 06/2009 tentang tata cara penyusunan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dan yang ketujuh adalah Peraturan Ketua Bapepam LK Nomor per 02 BL 2011 tentang pedoman pemeriksaan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. Pembiayaan ekspor Indonesia memiliki beberapa unsur yang terdiri dari yang pertama konvensional yang terdiri dari buyer kredit, kredit investasi ekspor, kredit modal kerja ekspor, yang keempat pembiayaan LC impor atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Yang kelima penerbitan LC impor. Yang keenam penerbitan standby letter of credit. Yang ketujuh tagihan ekspor. Yang kedelapan trust receipt. Dan yang kesembilan warehouse receiving financing. Yang kedua adalah syariah. Unsur-unsur di dalamnya terdapat beberapa yang pertama adalah anjak hutang syariah, pembiayaan investasi ekspor syariah, pembiayaan LC impor syariah, dan pembiayaan modal kerja ekspor syariah. Yang ketiga adalah penjaminan memiliki penjaminan kredit modal dan penjaminan LC impor. Yang ketiga asuransi, dan yang keempat adalah jasa konsultasi. Struktur organisasi lembaga pembiayaan ekspor Indonesia adalah sebagai berikut. Yang teratas adalah direktur utama. Direktur utama di bawah direktur utama terbagi atas 3, yaitu internal auditor manager, senior manager, dan presiden direktur chief specialist. Di bawah itu terdapat direktur operasi, direktur perencanaan dan niaga, dan direktur keuangan administrasi. Di bawah naungan direktur operasi terbagi atas 3, yaitu logistik manager, operation manager, dan maintenance manager. Dan di bawah direktur perencanaan dan niaga terbagi atas 2, yaitu planning manager dan
and Service Business Unit Manager. Dan yang terakhir yaitu di bawah Direktur Keuangan Administrasi terbagi 3, yaitu yang pertama Treasury Manager, yang kedua Human Capital and General Affairs Manager, dan yang ketiga adalah Accounting Manager. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.